Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyembelihan. Marilah kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang penyembelihan binatang ya. Jadi penyembelihan binatang ini sangat penting sekali karena kalau tidak paham tata cara penyembelihan maka binatang yang tidak disembelih dengan baik maka prosesnya menjadi haram dan akhirnya kita memakan binatang yang haram. Pada kesempatan ini ada 5 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian penyembelihan binatang, kemudian menjelaskan rukun dan syaratnya, kemudian menjelaskan kewajiban dalam menyembelih, menjelaskan sunnah-sunnah dalam menyembelih, dan menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan binatang. Baik, langsung saja. Penyembelihan binatang itu apa, Nak? Menyembelih dan mematikan itu beda atau sama ya? Tentu saja beda, sayang. Mematikan itu dengan banyak cara ya. Bisa dibanting, bisa dijepit, bisa digigit, bisa apalagi? Bisa ditendang asal binatang itu mati. Tapi kalau menyembelih itu mematikan dengan cara yang khusus, yaitu dengan cara memotong leher binatang. Nah, maka di sini menurut bahasa penyembelihan adalah memotong untuk menghilangkan nyawa. Menurut pengertian istilahnya, menyembelih itu menghilangkan nyawa binatang yang halal dengan memutus jalan makan, minum, nafas, urat nadi kanan kiri pada leher binatang dengan alat yang tajam selain gigi, kuku, tulang sesuai dengan syariat Islam. Itu pengertian dari penyembelihan. Kemudian rukun dan syarat. Dalam fikih itu selalu ada syarat dan rukun. Rukun itu bagian yang harus ada, jika tidak maka tidak sah. Rukunnya ada 4. Ketika menyembelih itu ada binatangnya, ada alatnya, ada orang yang menyembelih, dan harus menyebut nama Allah. 4 rukun ini jika salah satu tidak dipenuhi maka tidak terjadi atau tidak sah. Contoh, mau menyembelih tapi nggak ada orangnya maka tidak terjadi. Mau menyembelih tapi nggak ada alatnya juga tidak bisa. Mau menyembelih tapi nggak ada bidangnya juga tidak bisa. Mau menyembelih sudah ada semua tapi tidak disebut nama Allah pun jadi haram. Jadi ini semuanya rukun. Tidak boleh kurang. Selain rukun, harus memenuhi syarat. Dari 4 rukun ini ditentukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Binatang yang akan disembelih itu syaratnya 2. Halal dan hidup. Kalau untuk kurban dan akikah itu ada salah satu syarat harus sehat binatangnya. Tapi kalau untuk penyembelihan biasa, yang penting binatang itu halal dan yang penting binatang itu hidup. Mau sakit parah, kemudian disembelih biasa itu halal. Itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, syarat menggunakan alat itu harus tajam, kemudian dari batu, bambu, besi, dan logam yang lain, dan bukan terbuat dari kuku, gigi, atau tulang. Syarat yang ketiga, orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab, boleh laki-laki atau perempuan yang mumayyiz, yang Islam, ya, yang sudah balik dewasa. Kemudian harus menyebut nama Allah. Itu syarat orang yang menyembelih. Ya, baik itu rukun dan syarat penyembelihan. Selanjutnya, dalam penyembelihan itu ada hal-hal yang disunahkan. Artinya kalau ditinggal salah satu maka penyembelihannya tetap sah tapi kurang sempurna. Di antaranya menyebut basmalah. Basmalah ini sudah termasuk rukun ya. Jadi membaca basmalah lagi itu diperkuat dengan sunnah. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, menajamkan alat itu juga termasuk sunnah hukumnya, menghadapkan ke kiblat,
kemudian memotong pada pangkal leher, merobohkan ke kiri dan mempercepat proses pemotongan. Itu hal-hal yang disunahkan. Selanjutnya, kewajiban dalam penyembelihan. Ada hal-hal yang wajib, jika tidak maka dosa. Yang pertama, hendaklah binatang itu dipotong pada pangkal leher, kecuali menghadapi binatang yang liar, maka bisa dipotong di mana saja ya. Tapi kalau yang binatang yang jinak, maka di pangkal leher itu sebagai penyembelihannya. Kemudian yang dipotong adalah bagian tenggorokan, jalan nafas ya, kemudian jalan makan, yang dipotong juga jalan makan. Kemudian dipotong itu urat nadi kanan kirinya. Dan pada waktu menyembelih harus menyebut nama Allah. Itu hal-hal yang diwajibkan. Jika salah satu itu tidak benar maka berdosa. Contoh memotong hanya salah satu uratnya, maka itu tidak memenuhi syarat, tidak melakukan kewajiban dalam menyembelih, maka hukumnya dosa. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan artinya hal-hal yang harus dijauhi ketika menyembelih. Di antaranya memotong leher binatang sampai putus. Saking semangatnya kemudian memotong binatang sampai putus. Nah, itu menyakiti binatang, itu hukumnya makruh. Kemudian menggunakan alat yang tumpul. Alatnya tumpul sekali sehingga susah sekali untuk memotong binatang sampai binatang itu kesakitan. Nah, itu juga dosa, makruh ya. Kemudian terlebih dahulu mukul-mukul atau menyiksa, merendam air atau jenis penyiksaan yang lain. Menyiksa sebelum disembelih itu juga makruh, bahkan haram. Dan hanya memotong bagian tenggorokan atau kerongkongannya saja atau salah satu urat nadinya saja. Kemudian menguliti binatang sebelum memastikan binatang itu benar-benar mati. Itu hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih binatang. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih adalah yang diwajibkan, yang disunahkan, dan hal-hal yang harus ditinggal. Insya Allah nanti kalian akan praktek memotong ayam ya, masing-masing per kelompok. Sampai sini saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.